Halo Green People, kalian tahu nggak sih, Indonesia khususnya di Pulau Jawa diprediksi akan mengalami kelangkaan air pada tahun 2040. Kok bisa ya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Diperkirakan dari seluruh persediaan air di bumi, sebesar 97,5% merupakan air asin. Lalu, hanya 2,5%-nya lah yang bisa kita konsumsi sehari-hari atau yang disebut dengan air tawar. Lebih rinci lagi, air tawar tadi 70%-nya digunakan untuk kebutuhan pertanian, 22% untuk keperluan industri, sedangkan sisanya kita gunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu sebesar 8%. Wah, ternyata sedikit banget ya persediaan air tawar kita. Nah, tapi kalau kita menggunakan air dengan tidak bijaksana akan menyebabkan penurunan kualitas air, seperti pembuangan limbah yang tidak bijaksana dan faktor pertumbuhan penduduk. Kok pertumbuhan penduduk bisa menyebabkan penurunan kualitas air? Seperti yang kita tahu, populasi penduduk Pulau Jawa jumlahnya hampir setengah dari penduduk Indonesia loh. Diprediksi bahwa jumlah penduduk di Indonesia akan terus meningkat sehingga penggunaan air pun juga meningkat, yang memungkinkan air terkuras hingga habis. Di samping maraknya perubahan fungsi lahan menjadi industri dan pemukiman di Pulau Jawa, membuat air hujan yang seharusnya diserap ke bawah tanah atau aquifer malah bertahan lama di darat menjadi air limpasan yang langsung masuk ke saluran air sungai dan laut karena tanah menjadi lapisan yang kedap air. Di sisi lain, hasil limbah dari industri dan juga rumah tangga dapat merusak kualitas air. Nah, penurunan kualitas air tersebut dapat menyebabkan kelangkaan air bersih di Indonesia. Kelangkaan air bersih yang aman untuk dikonsumsi dapat mengancam kesehatan manusia, seperti gatal-gatal, diare, disentri, dan keracunan timbal. Kelangkaan air bersih juga dapat mengancam kelestarian ekosistem di bumi loh. Semua makhluk hidup tentunya membutuhkan air. Coba bayangkan jika kita sakit akibat dari mengkonsumsi air yang tercemar. Produktivitas kita akan menurun, begitupun dengan makhluk hidup yang ada di aliran air akan mati dan menimbulkan permasalahan kelangkaan sumber daya lainnya. Lalu, bagaimana sih cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari kelangkaan sumber daya air tawar? Untuk lebih lanjutnya, yuk simak tips and tricks di video berikutnya.